Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, para pemirsa di mana saja berada. Bersama dengan saya Pendeta Mayor, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Untuk itu sebelumnya kita bersatu dalam doa dan kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Kami menyapa Engkau Tuhan karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Kami hendak ada dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Maka kami mengundang Engkau Tuhan hadir bersama dengan kami. Baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, umat Tuhan yang mendengar melalui program Injil Tabura Klasis GKI Yapen Selatan yang selalu digemahkan untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami peralaskan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita hendak membaca di dalam kitab Yesaya. Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-57 ayat 15 dan 16. Yang berbunyi demikian, kata-kata penghiburan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Demikian dua ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15 dan 16. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita terus mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan dan kita semakin hidup dari sisi jasmani dan rohani kita. Maka pembelajaran kita di hari ini dengan tema menghidupkan semangat dan hati. Menghidupkan semangat dan hati. Dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 15 dan 16 ini mengisahkan tentang bangsa Israel di masa-masa di mana mereka ada dalam pembuangan di Babel. Kehidupan selama pembuangan di Babel adalah sesuatu yang mudah untuk dilewati, tapi juga ada di dalam berbagai-bagai hal yang sulit untuk juga dihadapi oleh bangsa Israel. Dalam arti bahwa mereka diperhadapkan dengan pembuangan atau masa sulit, tapi juga mereka pada akhirnya mengalami sukacita. Tetapi ketika mereka ada di dalam pembuangan, sesuatu yang bukan mudah untuk dilewati, apalagi semuanya itu dengan ketentuan yang juga ditentukan oleh Allah bagi mereka. Karena mereka ada di dalam berbagai-bagai ketidakmampuan, bahkan juga mereka ada di dalam kekerasan hati, maka mereka ada di dalam belenggu yang juga ditentukan oleh Allah bagi mereka. Bisa saja dalam hati mereka bisa juga mengalahkan rasa kehidupan mereka yang sangat sulit. Tetapi di sisi lain, mereka juga bisa menyalahkan Allah karena tindakan yang Tuhan Allah izinkan bagi mereka adalah sesuatu yang tidak mampu mereka terima. Mereka merasakan pasti dalam pembuangan itu ada penderitaan. Namun semua yang mereka hadapi secara umum bangsa Israel, semua itu dilakukan oleh Allah untuk semata-mata
menyertai, menuntun, tapi juga akan melepaskan mereka dari pembuangan itu. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan membinasakan mereka, karena mereka tetap akan ada dalam perhatian Tuhan. Terbukti di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16 yang telah kita baca. Bagaimana Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk bisa menyuarakan kepada mereka bahwa Tuhan itu penuh kasih, penyayang, dan juga panjang sabar. Bahkan Dia tetap akan memperhatikan setiap umat kepunyaannya. Sekalipun dosa, kekerasan hati itu terlihat, sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk ada di dalam penderitaan. Dan pada akhirnya Tuhan juga akan melepaskan mereka. Sehingga mereka pasti akan menyadari, sekalipun di sisi lain, mungkinkah mereka menyalahkan Tuhan karena tindakan dan keputusan Tuhan. Untuk itu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah mau menyampaikan bahwa Ia tidak selama-lamanya akan murka bagi mereka. Ia tidak selamanya dengan amarahnya akan menyertai mereka di dalam perjalanan pembuangan itu. Tetapi Ia akan dan terus mengasihi mereka sebagai umat pilihan. Ia juga hadir untuk menghidupkan semangat mereka atau menghidupkan hati mereka yang remuk. Namun perlu juga diingatkan dalam perkataan Tuhan melalui catatan Nabi Yesaya, bagaimana mereka akan dihidupkan dan mereka akan ada di dalam semangat yang baru, dengan catatan mereka yang berada dalam hal merendahkan hati atau rendah hati, dan juga mereka akan kembali dengan semangat dari hati yang remuk itu, mereka akan menerima kekuatan yang baru. Artinya ada pemulihan, dan hal-hal ini Tuhan mau nyatakan kepada umat Israel bahwa Tuhan mengasihi mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16, bahkan pada ayatnya yang terakhir, ayat 16 bagian terakhir, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Mengatakan dan menyatakan kepada umat Israel bahwa Allah itu tetap Allah yang selalu mengasihi, tetapi juga mau mengajar setiap umatnya untuk mengenal bagaimana Allah itu berkuasa, tapi juga umat Tuhan harus hidup di dalam rendah hati, tapi juga harus ada dalam semangat apabila tantangan, persoalan, masalah, bahkan pembuangan yang mereka hadapi sangatlah sulit bagi mereka. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, firman yang kita dengar di hari ini juga mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sekalian umat percaya, bahwa kata-kata penghiburan ini yang kita dapati dalam perikop pembacaan kita juga kadang menyertai kita perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua di masa sekarang. Penghiburan itu selalu datang dari Tuhan, bukan saja di waktu duka ataupun susah, tapi ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, tantangan dan lain sebagainya. Pengajaran Tuhan telah banyak kita pelajari dan kita ketahui dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi juga kita dapati di dalam firman Tuhan, Alkitab, yang kita miliki di tangan kita masing-masing. Banyak hal yang kita dapati dalam pengajaran Tuhan. Bagaimana proses Tuhan membentuk kita, setiap pribadi, keluarga, dan persekutuan. Sekalipun kadang kita tidak mampu, bahkan kita tidak ingin hal-hal itu terjadi. Bahkan mungkinkah kita juga salahkan Tuhan dalam segala perjalanan hidup yang kita rasakan tidak pas untuk kita terima. Namun bagian yang kita ingat di hari ini dalam pengajaran kita bahwa kita harus akan ada di dalam sebuah semangat. Bagaimana Allah menghidupkan semangat dan hati kita ketika kita ada di dalam tantangan hidup, persoalan dan masalah. Kita akan ada dan menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan dengan merespon firman Tuhan, supaya kita tetap ada dan dihidupkan kembali melalui bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang telah kita ketahui. Bangsa Israel diingatkan bahwa Tuhan juga memperhatikan orang yang rendah hati. Pada ayatnya yang ke-15 bagian B, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk
dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau melihat sifat sikap kerendahan hati, rendah diri, tapi juga ciri hidup orang Kristen bagaimana untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak selamanya kita harus menuntut Tuhan bahwa lakukan sesuatu yang baik untuk kita, tapi Tuhan juga menginginkan respon hidup kita. Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati, sikap rendah diri, supaya semangat itu selalu ada pada diri kita untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Ini juga yang diperhadapkan Tuhan kepada umat Israel. Bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang yang memiliki kerendahan hati, sehingga Dia akan tetap memberikan semangat, menghidupkan semangat mereka kembali untuk ada di dalam masa yang menyenangkan. Dan itu terbukti umat Israel menjadi bangsa pilihan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya kita ketahui sampai hari ini. Oleh sebab itu kita juga harus memiliki semangat. Hati yang gembira adalah obat. Ketika kita ada dalam kelemahan tubuh, ketika kita ada dalam persoalan, kita harus memiliki kepribadian yang benar-benar kita tahu dan mengalami kuasa dan juga penyertaan Tuhan. Kita juga diingatkan untuk bisa menyatakan bagaimana kita merendahkan hati dan juga merendahkan diri kita, baik di hadapan Tuhan dan juga sesama kita. Sikap dan sifat ini juga dimiliki dan ditantang oleh Tuhan kepada umat Israel. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 kita juga belajar bagaimana hal merendahkan diri. Ayatnya yang ke-5 dari ayatnya yang ke-6 dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita harus memiliki sikap dan sifat supaya Tuhan memperhatikan bahwa kita ada di dalam tangan kuasa-Nya. Tapi juga di dalam Efesus pasal 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dalam pengertian bahwa apa yang Tuhan ajarkan kepada umat Israel haruslah juga kita miliki. Sifat, sikap, hal-hal yang nanti menopang kita untuk menghidupkan semangat kita kembali harus kita dapati dalam hidup ini. Dan kalau orang yang remuk hati, dia tidak mampu untuk menghidupkan dirinya. Dia akan tinggal di dalam masa sulit. Tetapi ketika dia memiliki semangat yang datang dan benar-benar dia pahami bahwa ada Tuhan, maka dia akan mengalami apa yang dinyatakan dengan pemulihan. Dengan demikian persekutuan yang diberkati oleh Tuhan hari ini dan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita diingatkan untuk selalu memiliki hal-hal yang akan menghidupkan kita kembali. Masa di mana bangsa Israel telah kita pelajari. Tetapi yang menjadi tugas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pribadi kita, keluarga dan persekutuan. Supaya kita juga tetap menghidupkan semangat dan hati kita kepada Tuhan dengan merespon hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan lagi kita meminta terus apa yang Tuhan nyatakan untuk kita, tapi kita harus menyatakan sesuatu yang terbaik juga. Merespon kehidupan yang Tuhan sudah banyak-banyak kerjakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga prinsip-prinsip hidup yang salah, mempertahankan diri, bahkan menahan diri dan tidak mau menerima apa yang Tuhan kerjakan, sekalipun itu proses untuk membentuk kita dalam persoalan tantangan, kita harus tetap menghidupkan semangat dan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu panjang sabar, berbelas kasih, dan Dia tetap mengampuni kita apabila kita benar-benar menunjukkan sifat sikap kita ada dalam kerendahan hati diri, tapi juga Tuhan selalu menyertai kita untuk membuat kita semakin kuat dan menghadapi kenyataan hidup ini. Itulah Tuhan, Allah, Yesus dan Roh Kudus yang Bapak Ibu Saudara dan saya kita sembah. Untuk itu mari kita tetap ada dengan Tuhan supaya kita menghidupkan semangat dan hati kita, karena Tuhan itu selalu ada dengan kasih setia-Nya, penyertaan-Nya untuk kita menyatakan siapa Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia berkuasa
maka Dia juga akan memproses hidup kita, menghajar kita, membentuk kita, supaya kita semakin kuat dan mempunyai iman yang berkualitas dalam menghadapi tantangan yang begitu berat di masa sekarang sampai dengan Tuhan akan datang. Melihat kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami telah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami mengaku kadang kami selalu meminta yang terbaik dari Tuhan. Tapi kadang kami juga tidak mengoreksi diri kami. Sesungguhnya kami yang harus hidup dan mengikuti keteladanan Tuhan. Karena begitu banyak pengajaran yang telah kami tahu dan dengar dari Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan oleh hamba-hamba-Mu, tapi juga isi firman Tuhan melalui Alkitab yang kami miliki. Maka Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap menghidupkan semangat dan hati kami untuk menghadapi segala perkara di dalam perjalanan hidup ini. Kami imani, oleh sebab itu kami juga mau berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Apa yang dialami umat Israel adalah bagian untuk mereka mengalami pertumbuhan iman, tapi juga menyatakan bahwa Allah itu berkuasa. Maka kami pun juga demikian di masa sekarang. Kami percaya ketika kami ada dalam persoalan hidup, tantangan, masalah, kami akan dibentuk oleh Tuhan, supaya semakin murninya iman keyakinan kami kepadamu Tuhan. Maka kami minta Tuhan terus menghidupkan kami, memberikan kami semangat hati dan sikap sifat rendah hati untuk kami selalu mengalami kasih karunia dan juga menyatakan besarnya kuasa Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa dalam sorga, semua pekerjaan pelayanan yang dikerjakan melalui pemberitaan firman Tuhan dalam program Tabura Injil Klasis GKI April Selatan, Tuhan berkati. Bahkan semua pekerjaan pelayanan yang akan dikerjakan di Jemaat Klasis dan Sinode. Secara khusus persiapan sidang Sinode, Tuhan memberkati supaya kami tetap semangat, bahkan kami tetap menyatakan ada di dalam kerendahan hati diri, sehingga Tuhan menghidupkan kami untuk menyatakan Engkau berkuasa dalam segala perkara sampai kepada penyelenggaraan kegiatan sidang Sinode yang akan berlangsung bulan Juli. Berkati semua kami persekutuan jemaat, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin bangsa negara kami, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan semua orang-orang kekasih kami. Tuhan memberkati supaya kami tetap semangat dan kami memiliki hati yang benar-benar menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, supaya kuasa dan kebesaran-Mu kami terus alami rasakan dengan percaya bahwa Tuhan itu panjang sabar, berbelas kasih, dan selalu mengampuni kami ketika kami datang kepadamu dengan mengaku sungguh-sungguh apa yang kami jalani dan merespon iman percaya kami dalam segala perjalanan hidup melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai kami sekalian hari ini kekal dan untuk selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, para pemirsa di mana saja berada, mari kita terus memberi diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin semangat dan memiliki hati yang diberkati oleh Tuhan. Shalom.